Episode kali ini akan membuat kalian semua mind-blowing. Mind-blowing kenapa, Bang? Loh, ya rahasia dong ya. Kalian penasaran kan? Penasaran dong ya. Yuk, jangan lupa di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Biar kalian semua nggak ketinggalan semua video gua yang lainnya. So, siapkan kopi, cemilan, dan enjoykan posisi nonton kalian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan Sentai Red Isekai episode ke-6. Setelah Sauha menyembuhkan Teretina, nampak Hydra yang menanyainya cara membuat ramuan seperti tadi. Sauha pun ngasih tahu semua ini berkat penelitiannya sendiri dan belum ia laporkan pada pihak kerajaan. Mendengar benih mana yang benar-benar sudah masuk ke dalam kerajaan, Hydra dan Red pun sangat terkejut tapi langsung ditenangkan oleh Sauha karena ia yakin orang-orang yang memakai benih mana saat ini akan terbuka pikirannya jika tahu benda itu adalah ciptaan bangsa iblis. Di tengah Sauha yang lagi nganterin Red dan juga Hydra ke ruangan mereka, berbagai macam informasi dalam menara sihir bisa mereka dapatkan berkat Sauha yang dengan sukarela menjawab setiap pertanyaan dari mereka. Salah satu informasinya ialah para penyihir peneliti yang tidak memiliki surat izin dilarang untuk melakukan penelitian. Bagi keluarga Arvolin tentu mereka memilikinya, apalagi keluarganya itu mantan tongkat kerajaan sebelum si Sauha. Namun meski seorang peneliti memiliki lisensi sekalipun, segala bentuk hasil penelitian harus melalui Sauha sebelum bisa diumumkan ke publik. Dengan kata lain, Sauha memegang kendali penuh atas semua penelitian dari para penyihir. Nah, di saat Sauha yang merasa itu sudah tugas dan kewajibannya, Hydra pun memotong dan nudingnya yang hanya ingin memonopoli kaum bangsawan dan ordo kesatria saja. Mendengar kenaifan Hydra yang selalu mementingkan rakyat tanpa melihat kondisi lapangan yang sebenarnya, seketika itu pula Sauha langsung emosi dan menghujaninya dengan banyak sekali fakta. Nanda? あんたもあのバカ親父と全く同じか。先代の王家の杖、あんたの親父の体制はすでに限界だったよ。質の悪い魔力ランプで年間何件の暴発事故が起きてた？より多くの人間に広めようとした結果、管理が行き届かず、低級魔導士が作った粗悪品が氾濫し、魔道具による事件事故は年々増加の一途をたどっていたわ。魔獣を調教する魔道具を亜人に使ってた奴隷商は魔導技師を改造して窃盗や殺人に使ってた孤児なんかもいたっけ。 Mau dibantah bagaimanapun juga, fakta tetaplah fakta. Sauha rupanya selama ini hanya ingin melindungi rakyat dengan metode yang bertentangan dengan keluarga Arvolin. Dengan banyaknya kecelakaan dan pemberontakan di mana-mana, semua itu membuat Sauha terpaksa membatasi rakyat pada titik di mana mereka sudah tidak bisa memakai alat sihir semaunya. 人の手に余るんだよ。だから私は独占という汚名をかぶってでも魔道具を視覚性にしたのさ。あんたら親子の掲げる夢は理想ばっかでこれっぽっちも現実が見えていないんだよ。 Tanpa bisa membantah lagi, Hydra yang terduduk lemas pun semakin dibuat terpuruk. Begitu Sauha menanyakan Red yang pasti satu pemikiran dengannya. Hydraの夢は難しいかもしれないぜ。便利な道具も使い方によっては人を傷つけてしまう。あんたの言ってることも一理あるぜ。前は最高の夢だって。どうしてそんな奴に同調するの？あなただけは私の夢を戯れるように走れ。風星の遊興シルフィーライド。ヒドラ
Dalam kondisi ini sebenarnya gua tahu banget apa yang mau diucapin sama Red. Cuma dia itu kurang peka dengan perasaan Hydra dan agak bego lihat situasi saat ini. Alhasil Hydra mutusin buat pergi, tapi langsung dikejar oleh Red yang memakai salah satu Kizuna Beast-nya. ついてくんなこの発砲熱血野郎いいこと言った風な雰囲気出して Sadar ini semua adalah kesalahannya, Red yang ingin memperbaiki semuanya pun nampak mengejar Hydra yang menangis dan langsung terjun di atasnya demi bisa menggapainya. Encok dikit gak ngaruh, Der. Bersyukurnya mereka berdua mendarat di tumpukan salju dengan Hydra yang terus menatap dan mulai mengutarakan betapa kecewanya dirinya mendengar jawaban Red tadi. あなただけは私の味方になってくれるって思ってたのに何よ私の夢は難しいって言ったくせにああ、難しい夢だ。でもだからこそ叶えてほしいんだ。 Ya kan, udah feeling tadi. Ini MC1 emang stylenya gitu. Seolah mendownkan mental, padahal klimaks kalimatnya itu dia mensupport. Adapun inti klarifikasi Red ialah, dia sadar dengan betapa sulitnya impian Hydra, tapi di saat yang bersamaan Red juga pengen lihat Hydra mewujudkan impian tersebut. Baginya apa yang Hydra butuhkan adalah kekuatan ikatan. そろそろ来ると思ってたわ あ、なんだ？ なんでもないわよ Singkat waktu, Red menyampaikan pendapatnya seputar Hydra yang membutuhkan ide dari berbagai sumber dan harus lebih fleksibel dengan orang lain. Dirinya mengambil Sauha sebagai contoh yang bagus untuknya. Secara ide lisensinya sendiri tidak begitu buruk, karena di dunia lamanya ada cukup banyak hal yang dilarang untuk diperjualbelikan ke publik demi menghindari penyalahgunaan yang tak diinginkan. Mendengar semua itu, Hydra yang mulai terbuka mengaku nggak begitu mempermasalahkan kebijakan Sauha selama tujuannya untuk keselamatan publik. 質の低い魔道具だって使い方を間違えなければ暴発したりしないしそもそも危険度が低いものは教育で扱いを学ばせればいいのよ Mendengar semua ide yang diutarakan olehnya, Hydra pun ditanyain apakah dirinya pernah mempertimbangkan untuk membicarakan semua itu dengan Sauha. Karena jika Hydra yang punya kepedulian yang sangat tinggi pada rakyat dan daya fokus Sauha terhadap keamanan alat sihir bersatu, pasti akan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik dari yang ada sekarang. だけど奴はお父様から王家の杖の座を奪った宿敵でだったらなおさらシャウハと絆を結ばないとな。宿敵と絆を結ぶのは確かに難しいぜ。けどそれを乗り越えた先にイドラが想像してたよりずっとすごい未来がつかめるはずだぜ。安心しろ、俺がついてる。 Mendengar Red yang selalu mensupportnya, di sini Hydra pun akhirnya menyadari satu hal tentang alasan kenapa dirinya sangat shock mendengar jawaban Red ke Sauha tadi. こいつのことが好きだったからなんだ Setelah itu, nampak Hydra yang lagi mandi sembari memperhatikan mana metal yang belum dipahami cara penggunaannya. Karena jika biasanya kristal mana akan bereaksi terhadap mana, batu mana metal ini tidak bereaksi sama sekali mau sebanyak apapun ia mencobanya. Namun ketika Hydra yang masih dibanjiri lautan perasaan terhadap Red, tanpa diduga batu itu bereaksi secara tiba-tiba. Scene mundur ke beberapa saat sebelumnya. Nampak Red yang menemui Loji yang sedang sendirian. Awalnya sih si Red ini cuma pengen berterima kasih karena Loji yang sempat melindunginya dari serangan Abu Dhabi sebelumnya.
Namun dari rasa terima kasihnya itu juga, kita semua dan Logi langsung dikejutkan karena untuk sesaat Red bersuara tidak seperti biasanya. でももう二度とやらないでくれ。今のは貴様の声か。 Yang manakah sifat Red yang sebenarnya? Pura-pura nggak tahu aja kali ya. Logi kemudian ngasih tahu betapa terkejutnya dirinya terhadap luar angkasa. Dan seperti yang gua bilang sebelumnya, Logi, Teretina, dan juga Hydra taunya itu ada kerajaan dewa di atas langit biru. Tapi ternyata semua itu nggak lebih dari sekedar hoaks ribuan tahun lamanya. Meski sangat shock, tapi Logi mengaku tak akan melupakan betapa indahnya pemandangan luar angkasa. Gak lama kemudian, Red yang tiba-tiba bersinar jelas membuat Logi meminta penjelasan sebelum obrolan ini berlanjut. これはまさか緊急絆だ。 Singkat cerita, dalam kondisi masih marah, Hydra dijelaskan itu adalah Kizuna Warp darurat, di mana benda itu bisa membuat siapapun yang punya ikatan dengan Red akan bisa saling memanggil satu sama lain saat dibutuhkan. Mendengar penjelasannya barusan, Hydra jadi punya sedikit pencerahan tentang fungsi mana metal sesungguhnya. マナメタルが絆エネルギーに反応した？だとすれば、マナメタルの結晶化させた未知の力は絆エネルギー？ そろそろ風呂から出ないか。 Setelah itu, Red menjelaskan pencipta Kizuna Breast dan Kizuna Beast, Profesor Pythagoras, sempat memberikan banyak penjelasan tentang fungsi energi ikatan yang menjadi kunci utama untuk berubah dan sebagainya. Meski agak pusing, tapi intinya senjata dan kostum Red selama ini bisa tercipta berkat adanya energi ikatan tersebut. Demi menambah informasi dan mempelajari lebih lanjut, apalagi mungkin aja dengan memperdalam pengetahuan tentang energi ikatan itu, ada kemungkinan Red bisa kembali ke dunia asalnya. Hydra pun akhirnya berjalan mendekati pintu, mengunci, dan menyegelnya dengan sihir. Dan ya, setelah ini adalah bagian yang amat sangat disukai oleh mayoritas penduduk kerajaan Wom 2 pasca diinvasi oleh kutukan sekte Echinismenya Abang Nime. 徹底的に調べ上げるわよ。今夜は寝られると思わないでね。お手柔らかにお願いします。 Di keesokan harinya, nampak keempatnya yang hendak menemui Raja Kerajaan Avalos. Dan apa yang terjadi tadi malam dapat kita lihat dari ekspresi Red dan Hydra yang memerah canggung karena Red yang sudah melihat show of Hydra dari ujung rambut atas sampai ujung rambut bawah. Hingga Hydra yang baru sadar telah mengekspos terlalu banyak dan mungkin juga telah melihat Kizuna Dragonnya si Red. もしかしてお二人されました？だってそのギクシャクした雰囲気、うっかり成り行きでちゃって気まずいからなんじゃないですか？なんですか成り行きでってSumpah gua gak bisa berhenti ngakak astaga. Stop, please stop ya. Di tengah keempatnya yang bisa-bisanya ngomong di depan ruang tata, nampak Sauha yang memperhatikan dan tak percaya melihat empat badut ngomong sebelum audiensi dimulai. Beberapa saat kemudian audiensi pun akhirnya dimulai. Awalnya sih semua berjalan biasa aja dengan sang raja yang hendak mengeluarkan dekret pemusnahan benih mana bagi siapapun yang menggunakannya. Bahkan sang raja mengizinkan putrinya, yakni si Teretina, yang meminta untuk dibiarkan tetap melakukan perjalanan karena hanya hak istimewanya saja yang bisa menghilangkan efek dari benda tersebut. Namun sayang keputusan untuk memusnahkan benih itu harus mendapatkan pertentangan dari pangeran pertama Dariel, di mana baginya membuang aset seberharga itu adalah sebuah kesalahan. Mendengar Dariel yang ingin membuat pasukan militer full benih mana biar OP, jelas Teretina langsung menentang keras. Apalagi benih-benih itu adalah alat propaganda yang diciptakan oleh bangsa iblis untuk menghancurkan seluruh dunia.
Dan ya, yang namanya NPC Dungu takkan mau mendengarkan sama sekali. Bukan hanya meremehkan sang ratu iblis, tapi juga menyepelekan iblis kerajaan dengan keyakinan hero mereka yakni Logi pasti bisa menghabisi mereka semua dengan sangat mudah. Bukannya mengurungkan niatannya barusan, Dariel merasa Sauha pasti bisa modifikasi benih mana itu agar aman digunakan oleh mereka. Hydra pun terkejut karena bisa-bisanya Sauha setuju dengan usulan berbahaya seperti itu. Karena desakan tersebutlah sang raja hanya bisa setuju dan meralat dekret tadi menjadi semua benih mana harus disita dan dijaga oleh Dariel dan juga Sauha. Sedangkan yang tidak mau menyerahkannya akan diserahkan pada Teretina dan juga partinya. Selesainya pertemuan, nampak Dariel yang meminta adiknya untuk tidak mempermalukan nama keluarga kerajaan mereka. Di saat ia yang melihat adiknya yang sudah berubah, nama Alteo pun terlontar yang langsung mengubah ekspresi Teretina dalam seketika. Watashi ni aniki no kawari nante tsutamaриmasen yo. Gak lama setelahnya, nampak Hydra yang menemui Sauha. Mengira dia datang untuk menentang keputusannya tadi, namun ternyata Hydra udah mulai bisa memakai kepala dingin dan cuma pengen nyerahin sebuah gulungan berisikan saran untuk mereformasi sistem sertifikasi Sauha selama ini. Jelas apa yang Hydra lakukan saat ini pasti berkat ucapan Red kemarin malam padanya. Kudarana, kattena言い分押し付けないでくれる？でも私に媚びを売りたいってんならちょっと調べてきてほしいところがあるんだよね。別にあんたに媚びを売るつもりなんかないわよ。まあまあ、あんたたちの目的にも合致してるし、とりあえず聞いとけって。